Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari Minggu yang kudus ini, di mana Tuhan senantiasa memberkati kita di sepanjang minggu yang telah kita lewati saat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali mengikuti siaran melalui Mamasa TV ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Marsono STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan, kita berkumpul dan beribadah kepadanya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah dan dalam roh dan kebenaran dalam ibadah ini dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami persilakan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun
Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah Minggu dan perayaan Pentakosta saat ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Mazmur responsorial dari Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel baru berkata, setianya. Biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pendeta, pelayan firman dan keluarga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum perempuan, dan kaum bapak gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kau tetap Allahku, kita nyanyikan bersama. Pembacaan hukum kasih. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Kita sambut pembacaan hukum kasih ini dengan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar.
pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa. PKJ 43. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat, keluarga yang dikasihi Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa kepada kita sekalian, dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian Waktu Tuhan. Ku
saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita awali dengan menyanyikan pujian Mari Masuk, sambil kita mempersiapkan hati, iman, dan pikiran kita. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setiamu tetap menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di hari Minggu ini, ketika kami juga memperingati hari Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami semua melaksanakan ibadah, baik ibadah Minggu maupun ibadah peringatan Pentakosta, kendati pun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya, sekalipun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan berkenan pada ibadah yang kami lakukan ini. Demikian juga pelayanan yang kami lakukan saat ini. Kami percaya Tuhan memakai untuk melayani setiap umat-Mu di dalam ibadah yang mereka jalankan di rumah masing-masing. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, agar dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Pembacaan firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang akan merenungkan firman ini, lalu melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai perenungan ini dengan mempersembahkan sebuah kidung pujian. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Saudara-saudara, selamat Hari Pentakosta. Hari Pentakosta
adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan oleh Allah atas kita umatnya. Yang ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang yang menyaksikan peristiwa Pentakosta ini menyaksikan Roh Kudus itu seperti lidah api yang menyala-nyala dan hinggap di atas kepala para rasul, yang kemudian membuat para rasul ini melakukan hal yang tidak seperti kebiasaan mereka. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak tahu. Bahkan mungkin daerahnya belum pernah mereka kunjungi. Itu yang menyebabkan mereka yang menyaksikan peristiwa Pentakosta ini menganggap bahwa para rasul ini, para murid ini sedang mabuk oleh anggur. Tetapi lalu kemudian Petrus bangkit, lalu menjelaskan tentang apa yang sedang mereka alami. Dia mempersaksikan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan oleh Allah, maka Roh Kudus itu akan membaharui setiap hati, setiap orang yang menerimanya. Oleh karena itu, orang yang kepadanya Roh Kudus Allah ini bekerja, maka dia akan selalu membaharui dirinya, kehidupannya, dengan menjalani rutinitas kehidupannya sebagai umat, sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, khususnya pada ayat yang ke-30. Di sana firman Tuhan katakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengirim rohmu. Roh siapa? Yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara adalah Roh Kudus Allah, yang mempersaksikan bahwa ketika roh itu diutus oleh Allah, maka setiap mereka yang mendapatkan Roh Kudus itu akan dibaharui. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah saudara-saudara dan saya dan kita semua, orang yang setia, orang yang percaya, orang yang mengimani dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya pribadi. Lalu pertanyaan untuk kita jawab Bapak Ibu Saudara-saudara ialah, apa dampak Roh Kudus ini dalam kehidupan kita? Apakah kita dibaharuinya? Atau mungkin Roh Kudus itu tidak mempunyai ruang di dalam kehidupan kita, tidak mempunyai tempat di hati kita. Mengapa? Mungkin hal-hal yang lebih bersifat duniawi menguasai kehidupan kita, sehingga Roh Kudus yang seharusnya bekerja, menuntun, membimbing, mengarahkan langkah kehidupan kita terabaikan. Karena itu saudara, di momen ini ketika kita merayakan Pentakosta atau memperingati hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan atas kita, mari menggumuli ini. Sudahkah Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita memberi ruang, memberi tempat, memberikan waktu bagi Roh Kudus ini untuk membaharui kita? Ketika belum, saudara-saudara, tidak terlambat untuk sekarang kita memberi ruang kepadanya, memberi tempat kepadanya. Biarkan ia membaharui kehidupan kita. Amat terlebih di tengah-tengah pergumulan oleh karena pandemi yang kita alami saat ini. Kita semua pasti telah sering mendengar apa yang diisukan di media-media, amat terlebih di media televisi, tentang tindakan atau langkah yang akan kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini, yang kita dengar dengan istilah new normal, atau sebuah tatanan kehidupan yang normal baru. Itu artinya kita perlu dibaharui dan membaharui cara hidup kita.
Cara hidup yang lama otomatis kita akan tinggalkan. Nah, ini harus kita nyatakan di dalam iman kita bahwa pembaharuan ini atau dari yang normal yang lalu kemudian menjadi normal yang baru yang akan kita hadapi ke depan. Roh Kudus Allah harus bekerja dan membaharui kehidupan kita. Karena itu, sebagai umat yang setia dan percaya kepada Tuhan, mari beri kesempatan, mari beri tempat. Jangan biarkan hal-hal yang lebih bersifat duniawi menguasai kehidupan kita sehingga Roh Kudus Allah tidak mendapat ruang untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Mari membaharui diri dan kehidupan kita dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa mengawali perenungan ini saya sampaikan dengan melantunkan sebuah kidung pujian tentang pernyataan yang mengundang kuasa Roh Kudus itu untuk bekerja di dalam hati kita, membaharui kehidupan kita, mengubah kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengenal Allah dan yang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperingati hari Pentakosta ini, kita betul-betul berserah kepada Tuhan dan membiarkan diri kita digembalakan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu Saudara, jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memberi ruang bagi Roh Kudus, ketika kita tidak menyerahkan hati kita dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dibimbing oleh Roh Kudus ini, maka yakinlah bahwa hal-hal yang lebih bersifat duniawi akan lebih menguasai kehidupan kita. Ketika itu terjadi, kita tidak akan pernah dibaharui. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-30 jelas bahwa ketika Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya, maka Roh Kudus itu akan membaharui dan kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Tentu ini kerinduan dan harapan kita bersama. Karena itu, mari berserah diri kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk memulai pembaharuan itu, mempersiapkan diri menghadapi tindakan yang akan pemerintah lakukan dalam menghadapi pandemi ini, yaitu new normal. Kita sebagai orang percaya jauh melebihi itu. Mengapa? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu oleh Roh Kudus Allah kita selalu dibaharuinya, sehingga yang terbaik pasti akan dapat kita lakukan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dan setiap orang yang percaya pasti akan dengan mudah boleh menyesuaikan diri dengan tatanan hidup yang baru nantinya, atau new normal yang baru dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Kiranya firman ini memberi kekuatan kepada kita, memotivasi kita untuk memperkaryakan Roh Kudus Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu dibaharuinya setiap saat dan setiap waktu. Amin. Kita merespon firman Tuhan ini dengan melakukan sebuah kidung pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan
rasuli. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan bersama-sama menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengucapkan bersama dan mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, iman dan pengharapan kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih dan setiamu lah, sehingga kami boleh terus beribadah di setiap hari Minggu, kendatipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Hari ini Tuhan, selain kami beribadah di hari Minggu, kami juga memperingati peristiwa Pentakosta, ketika Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami untuk memimpin, menuntun, dan membaharui kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menghayati peristiwa ini, agar kami selalu dibaharui dalam hidup ini, sehingga ketika kami diperhadapkan oleh berbagai macam bentuk situasi kehidupan, kami selaku umat-umat-Mu yang selalu dibaharui oleh Roh Kudus-Mu telah siap untuk menghadapi, bahkan menjalaninya dengan iman dan pengharapan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap keluarga, setiap mereka yang beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Bahkan setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati, lindungi dan pelihara hidup mereka Tuhan, di dalam menjalani rutinitas kehidupan mereka di tengah-tengah pandemi ini, sehingga mereka tetap diselamatkan, diluputkan dari berbagai macam resiko, ancaman, bahkan juga keberadaan kehidupan yang tidak kami inginkan bersama. Agar dalam menjalani kehidupan ini, kami selalu merasakan yang terbaik, dan Engkau kami permuliakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka pada sepanjang minggu ini mengalami berbagai pergumulan, yang sakit, yang berduka, bahkan yang tengah bergumul oleh karena beban berat kehidupan ini. Tuhan, kami mohon yang sakit Engkau sembuhkan,
yang berduka Engkau hiburkan, dan yang tengah berbeban berat, Engkau sendiri hadir dalam kehidupan mereka, memperkaryakan Roh Kudus-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan kehidupan yang mereka alami. Dan kehidupan kami di 1 minggu yang akan datang kami pasrahkan pula kepadamu. Tetap pimpin, tuntun, sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan merasakan yang terbaik dari Tuhan, amat terlebih ketika kami menghadapi wacana yang disampaikan oleh pemerintah melalui media-media sosial, televisi, dan lain sebagainya, tentang pemberlakuan new normal dalam kehidupan kami menyikapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami umat-umat-Mu untuk segera dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ini dan tetap merasakan pertolongan, pengasihan, dan pemeliharaan Tuhan, sehingga apapun itu yang kami hadapi, keselamatan tetap kami miliki dan kami nikmati di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk segenap pelayan-pelayan-Mu, tetap Engkau pakai kami di dalam memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi ini. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, Engkau berkati mereka. Jerih lelah mereka kami percaya tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan balas seturut dengan kehendak-Mu sendiri di dalam kehidupan kami. Pemerintah kami, tetap Engkau pakai mereka, beri hikmat, beri kebijaksanaan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk kami dapat tetap merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Mereka yang bekerja siang dan malam untuk menolong para korban yang terinfeksi oleh virus ini. Tenaga medis, tim gugus pemutusan mata rantai, penyebaran COVID, para relawan, Tuhan berkati mereka. Kami percaya apa yang mereka lakukan akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau memberkati mereka setiap saat dan setiap waktu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dari channel Mamasa TV yang dengan setia meliput dan menyiarkan ibadah-ibadah yang kami lakukan di tempat ini. Berkati mereka. Pengorbanan mereka kami percaya tidak akan sia-sia. Tuhan akan terus menyertai, memberikan mengurniakan yang terbaik di dalam langkah hidup mereka, sehingga kami semua bersuka cita terus melayani Tuhan dengan segala apa yang kami miliki. Bapa di sorga, ini pengharapan, ini permohonan dan syukur kami kepadamu. Ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa ini. Dan terima kami yang berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, yang bersama-sama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada akta persembahan syukur. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kaum mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Kubawa Kepadamu. Tuhan,
Mari kita kembali berdiri untuk menyerahkan dan memberikan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dan dapat dalam kerajaan-Mu dan dapat dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup keluarga-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita merespon persembahan ini dengan menyanyikan kidung pujian syukur padamu ya Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Karena itu jalanlah hidup saudara-saudara dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu pesan firman yang sudah kita dengarkan di dalam ibadah ini. Dan untuk menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian Lingkupiku. Dengan saya
Saudara-saudara, jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Senantiasalah jadi berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Marsono STH yang telah memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Majelis Penatua dan Syamas, tim musik gerejawi, tata usaha, koster, dan channel Mamasa TV yang telah meliput ibadah kita pada saat ini, sehingga ibadah hari Minggu ini dalam rangka memperingati Hari Pentakosta dapat terlaksana dengan baik. Keluarga Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan kidung pujian Jalan Serta Yesus.